Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Hesti Rahmadiyani. Kalian bisa panggil Bu Hesti. Seperti gambar yang kalian lihat ini, Ibu pasti mengajar mata pelajaran matematika. Dan slogan Ibu, Math give us hope that every problem has a solution. Jadi setiap masalah pasti mempunyai solusi. Oke, untuk materi pada kali ini kita akan membahas tentang bilangan, di mana kalian bisa lihat dari peta konsep atau mind mapping ini, kita akan mengurutkan dan mengoperasikan suatu bilangan, dan bilangan itu dibagi menjadi dua, ada bilangan rasional dan bilangan pangkat. Kemudian kita bagi lagi dari bilangan rasional itu menjadi bilangan bulat dan bilangan pecahan. Kemudian bilangan bulat dibagi lagi dengan bilangan bulat negatif, bilangan cacah. Kemudian bilangan cacah dibagi lagi dengan bilangan 0, serta bilangan bulat positif atau yang biasa kita tahu itu adalah bilangan asli. Tujuan pembelajaran pada video kali ini ada kata kunci atau keywordnya, itu ada bilangan bulat, bilangan pecahan, desimal, membandingkan bilangan, operasi hitung, bilangan berpangkat, kelipatan persekutuan terkecil, faktor persekutuan terbesar. Sepanjang bulan Januari 2014, suhu di Eropa berubah secara drastis. Saat siang hari bisa mencapai 10 derajat Celcius di atas titik beku 0 derajat Celcius, sedangkan pada malam hari turun hingga 15 derajat Celcius di bawah titik beku. Ungkapan 10 di atas titik beku dapat ditulis sebagai bilangan bulat, atau kita bisa tulis plus 10 biasa dibaca positif 10. Sedangkan ungkapan 15 di bawah titik beku dapat ditulis sebagai bilangan bulat negatif 15 dengan dibacanya negatif 15. Di sini disajikan garis bilangan di mana bilangan cacah itu dimulai dari 0 dan termasuk bilangan asli, atau bilangan asli itu juga biasa disebut dengan bilangan bulat positif. Kemudian ada bilangan bulat negatif, yaitu kirinya dari 0 ya. Membandingkan bilangan bulat. Bilangan 7 dibaca 7 tersusun dari angka 7 saja. Bilangan 18 dibaca 18 tersusun dari angka 1 dan 8. Bilangan 234 dibaca 234 tersusun dari angka 2, 3, dan 4. Bilangan 6, 2, 9, 8, 7, 6, 5 dibaca 6.298.765 tersusun dari angka 6, 2, 9, 8, 7, 6, dan 5. Angka 6 posisi jutaan, itu bernilai 6 dikali sejuta, yaitu 6 juta. Angka 2 posisi ratus ribuan, bernilai 2 dikali 100 ribu, sama dengan 200 ribu. Angka 9 posisi puluh ribuan, bernilai 9 kali 10 ribu, sama dengan 90 ribu. Angka 8 posisi ribuan, bernilai 8 kali 1000, sama dengan 8.000. Angka 7 posisi ratusan, bernilai 7 dikali 100, sama dengan 700. Angka 6 posisi puluhan, bernilai 6 dikali 10, sama dengan 60. Angka 5 posisi satuan, bernilai 5 dikali 1, sama dengan 5. Jika kita jumlahkan, akan menghasilkan 6.298.765. Sifat-sifat bilangan bulat. Komutatif atau pertukaran posisi, A ditambah B sama dengan B ditambah A. Kita ambil contoh, A itu 2, B itu 3. 2 ditambah 3 sama dengan 3 ditambah 2. Masing-masing berjumlah 5. Asosiatif atau pengelompokan bilangan. Buka kurung A ditambah B, tutup kurung ditambah C, sama dengan A ditambah buka kurung B ditambah C. Akan ibu misalkan A itu 2, B itu 3, dan C itu 4. Ketika kita input nilai dari A, B, C ini, 2 ditambah 3 ditambah 4 sama dengan 2 ditambah 3 tambah 4. Untuk dalam operasi bilangan bulat itu kerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu. 2 ditambah 3 itu 5, ditambah 4 itu sama dengan 9. Sedangkan bagian yang kanan, 2 ditambah 3 ditambah 4 itu sama dengan 7. 2 ditambah 7 itu sama dengan 9. Jadi berlaku untuk
asosiatif pengelompokan bilangan pada operasi penjumlahan. Kemudian ketika komutatif atau pertukaran posisi pada perkalian, apakah berlaku A dikali B, B dikali A? Setelah kita buktikan, 2 dikali 3 sama dengan 3 dikali 2, yaitu sama-sama dengan 6. Kemudian ada asosiatif atau pengelompokan bilangan pada perkalian. Tinggal kita input hampir sama, tetapi kita lihat 2 dikali 3 itu 6, dikali 4 itu 24. Kemudian yang bagian kanan 2 dikali 3 dikali 4. 3 dikali 4 sama dengan 12. 12 dikali 2 sama dengan 24. Jadi untuk bagian kiri dan bagian kanan bernilai sama. Di sini Ibu sajikan tabel untuk mengecek kebenaran sifat asosiatif dan distributif pada penjumlahan. Setelah kita input atau substitusikan, didapatlah hasilnya pada slide berikut. Nah, ini dia tabelnya. Kalian boleh cek sama jawaban kalian yang udah kalian kerjakan. Kira-kira mana yang benar dan mana yang kurang tepat. Mungkin kalian kurang teliti saja ya. Lanjut, di sini ada tabel untuk mengecek kebenaran sifat asosiatif pada perkalian. Nah, ini adalah tabel yang sudah ada jawabannya. Kalian bisa cek kembali. Kira-kira mana yang kurang tepat, mana yang udah benar. Oke, kita bisa lanjut. Di sini ada juga mengecek kebenaran sifat distributif pada perkalian. Oke, kita next langsung. Nah, di sini adalah jawabannya. Kalian tinggal cek kembali mana yang benar dan mana yang kurang tepat. Tolong kalian koreksi ya nanti. Yang benar yang mana, yang kurang tepat yang mana, nanti kalian boleh benarkan. Kalau misalkan masih bingung bisa ditanyakan ke Ibu. Di sini ada tabel keterkaitan konsep ketakwaan dan operasi perkalian bilangan bulat. Jadi gampang saja kalau kalian pernah ingat di pelajaran SD, untuk perkalian maupun pembagian, ketika positif ketemu positif, positif ketemu negatif, negatif ketemu positif, ataupun negatif ketemu negatif, ketika tanda operasinya sama akan menghasilkan nilai yang positif. Ketika tandanya berbeda akan menghasilkan negatif. Ini sama seperti contoh pada tabel ini, di mana positif itu bagian kirinya adalah melaksanakan, untuk bagian kanannya adalah perintah. Ketika yang negatif adalah meninggalkan, untuk kolom yang satunya adalah larangan. Oke, ketika melaksanakan dikali perintah, berarti melaksanakan perintah berarti kita takwa. Untuk yang kedua, baris kedua adalah kita melaksanakan larangan. Berarti kita tidak takwa. Kemudian yang baris ketiga, kita meninggalkan perintah. Pertanyaannya apakah takwa atau tidak takwa? Oke, bisa kita simpan jawabannya. Kemudian yang baris keempat ada meninggalkan larangan. Apakah takwa atau tidak takwa? Oke, kita bisa lanjut. Nah, ini dia untuk baris ketiga berarti tidak takwa ya. Kita meninggalkan perintah. Seperti kita meninggalkan sholat 5 waktu. Berarti kita tidak takwa. Kalau meninggalkan larangan, mungkin hal-hal yang kurang baik kita tinggalkan, berarti kita takwa. Jadi jawabannya tidak takwa dan takwa ya untuk baris ketiga dan baris keempat. Mungkin di sini Ibu akan menyinggung sedikit tentang faktor bilangan. Di mana ceritanya Ibu punya angka 6, yaitu Ibu bikin bagian sengkedan, ini namanya rumus sengkedan menurut Ibu ya. Ini apa versi Ibu. Di mana kita urutkan dari bilangan 1 dulu. 1 dikali berapa sih supaya jadi 6? Ternyata 6. Kemudian habis 1 2. 2 kali berapa sih supaya jadi 6? Ternyata 3. Habis 2 berapa? 3. 3 kali berapa sih supaya jadi 6? 2. Sebenarnya karena udah ketemu angka 3 di baris yang keduanya, sebenarnya kita nggak usah ditulis aja, nggak apa-apa. Tapi di sini 2 adalah faktor dari 6 karena ada 3 sedemikian sehingga 6 sama dengan 2 dikali 3. Dan juga 3 adalah faktor dari 6 karena ada 2 sedemikian sehingga 6 sama dengan 3 dikali 2. 1 dan 6 juga faktor dari 6. Mengapa? Kalian bisa diskusikan dengan teman kalian. Oke, jadi faktor dari 6 adalah 1, 2, 3, dan 6.
Bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan bulat positif yang hanya memiliki dua faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Dengan melakukan percobaan berikut, mari menemukan bilangan prima antara 1 sampai dengan 100. Ikuti langkah berikut. 1. Coretlah bilangan 1. Oke, kalau kalian lihat di situ ibu nyoretnya kayak ibu kasih warna. Kemudian coretlah bilangan kelipatan 2 kecuali 2. Ceritanya ibu udah coret kelipatan 2. Kemudian ibu hilangkan duanya karena kita nggak boleh warnakan atau kita nggak boleh coret. Kemudian ada coret bilangan kelipatan 3 kecuali 3. Coret bilangan kelipatan 5 kecuali 5. Coret bilangan kelipatan 7 kecuali 7. Tanpa kalian sadari, kalian sebenarnya sudah belajar kelipatan persekutuan, di mana tadi kita minta kelipatan 2, kelipatan 3, kelipatan 5, kelipatan 7 ya. Jadi ada sambil menyelam minum air nih kita belajar. Oke. Nah, didapatlah sisanya yaitu merupakan bilangan prima yang ibu warnakan dengan biru toska. Nah, kalian bisa lihat ibu hilangkan semuanya yang tadi kita udah hitung. Dengan mengikuti langkah tadi, didapatkan bilangan-bilangan yang tidak tercoret atau tidak diwarnai. Itulah bilangan prima antara 1 sampai 100. Kemudian kita daftarkan semua bilangan prima yang kalian dapatkan. Itu ada 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, dan 97. Itu adalah bilangan prima dari 1 sampai dengan 100. Jenis-jenis pecahan. Di mana di sini ada 4, yaitu pecahan biasa, kemudian ada pecahan campuran, kemudian ada pecahan desimal, pecahan persen. Di mana pecahan biasa ini adalah 1/2, 1/3, 1/4, 1/8, dan sebagainya. Kemudian ada pecahan campuran di mana cara bacanya 1, 3/5, 3, 1/4, dan sebagainya. Kemudian ada bilangan pecahan desimal yaitu 0,25 atau 0,6666 atau 0,1212. Sering sekali banyak yang menyebut 0,25 padahal artinya 0,25. Untuk penyebutan angka di belakang koma itu harus satu-satu bukannya 25 karena artinya itu contoh ya. 2 itu adalah 2/10. 5 itu adalah 5/100, jadi harus dibaca satu-satu bukannya 0,25 tetapi 0,25. Oke, lanjut ada pecahan persen di mana ada 10%, ada 20%, ada 25%, ada 50%. Biasanya kalian bisa melihat diskon-diskon ini ada di mall-mall ya. Apalagi menjelang lebaran atau menjelang masuk tahun ajaran baru gitu. Oke, next. Nah, kalau kalian lihat gambar pertama itu ada satu lingkaran dibagi 4, namanya 1/4 yang diarsir lebih kerang ya. Kemudian gambar kedua adalah 1/2 atau setengah. Kemudian gambar ketiga ada 1/3, 1 dibagi 3. Gambar keempat adalah 1/8, 1 dibagi 8. Ingat untuk pembaginya itu pasti jumlahnya sama besar atau sama banyak ya. Oke, di sini ibu sajikan tabel di mana ada PB, ada PC, ada PD, dan ada persen. Pecahan biasa dirubah menjadi pecahan campuran. Pertama, 13/4 kita tulis. 13 dibagi 4, dapat 3 itu 3 kali 4, 12. 13 dikurang 12 sama dengan 1 sehingga menjadi 3 1/4. Di mana yang paling mendekati itu 3 ya. Kemudian yang satunya itu dibilang untuk dijadikan pembilang, yang 4-nya itu dijadikan penyebut. Nah, maksud dari mendekati itu sebenarnya gini, 13 dibagi 4, kalau 4 dikali 3 oke 12. Kalau 4 dikali 4 16 itu melewati angka 12, berarti yang kita pakai yang mendekati angka 13. Seperti itu ya. Ternyata terbukti ya kalau kita lihat di atas 13/4 itu 3 1/4. Nah, sekarang kita cek pecahan biasa dirubah menjadi pecahan desimal apakah sama? Oke, 13/4 sama dengan 13 dibagi 4. Khusus ini karena kita mau mencari desimal, karena tadi kita 13 dibagi 4 itu dapat 3, 3 dikali 4 itu 12.
13 dikurang 12 itu 1. Mohon maaf, itu satunya kurang geser, harusnya ada di bawah angka 2. Kemudian karena 1 dibagi 4 itu nggak bisa, sehingga Ibu tambahkan 0 dengan syarat di atasnya Ibu tambahin koma. Jadi 10 dibagi 4 dapat 2, 2 dikali 4 dapat 8, 10 dikurang 8 sama dengan 2. Ibu tambahin lagi 0 karena 2 dibagi 4 nggak bisa. Tapi gimana Bu tentang koma? Udah cukup 1 aja, oke. Terus 20 dibagi 4 itu dapatnya 5. Nah 5 dikali 4 itu 20 sehingga selesai. Jadi diingatkan lagi, jika hasil itu ditambah 0 maka di atasnya ditambah tanda koma. Kemudian usahakan operasi itu hasil akhirnya itu jadi 0. Kemudian kita dapat pecahan desimalnya itu 3,25. Berarti benar ya, dari pecahan biasa 13/4 untuk pecahan desimalnya jadi 3,25. Nah sekarang kita cek pecahan biasa dirubah menjadi persen. Kita punya masih 13/4. Karena persen itu identik dengan angka 100, kalian perhatikan penyebutnya. Ubahlah penyebutnya itu menjadi angka 100. Karena matematika itu mempunyai hukum keadilan, maka jika penyebutnya dikali dengan angka 25, maka yang atas juga dikalikan 25. 25 dapat dari mana? 4 dikali berapa supaya jadi 100, berarti ternyata 25 ya. Jadi kita pakai angka 25. Terus kita dapat 13 dikali 25 yaitu 325, 4 dikali 25 itu 100, sehingga kita dapat 325%. Jadi 13/4 itu adalah 325%. Operasi pada pecahan biasa kalian ingat kembali, di mana 2 itu adalah pembilang dan 3 itu adalah penyebut. Oke, operasi penjumlahan dan pengurangan pada pecahan biasa bisa dilakukan dengan syarat penyebutnya harus sama. Ya, 2 per 3 ditambah 2/5 sama dengan, nah karena harus sama, Ibu sama-samakan dengan 15. Jadi yang 2 itu dikali 5, untuk angka yang bagian kanannya Ibu kalikan 3. Sehingga didapat 10/15 ditambah 6/15. Karena penyebutnya sudah sama, jadi tinggal kita jumlahkan pembilangnya. Sehingga didapat 16/15. Operasi perkalian dan pembagian pada pecahan biasa dapat dilakukan tanpa syarat penyebutnya harus sama. Di mana ya pembilang dikalikan dengan pembilang, penyebut dikalikan dengan penyebut. 2 dikali 2, 4, 3 dikali 5, 15. Jadi 4/15. Nah, kalau misalnya pembagian dari 2/3 dibagi 2/5, pertama kita ubah posisi pecahannya yang kedua, terus tandanya berubah. Mohon maaf Ibu lupa tambah catatannya, intinya posisinya berubah menjadi 5/2 dan posisi yang tadinya pembagian jadi perkalian, sehingga tinggal kita kali deh. Jadi hasilnya 10/6. Sifat-sifat bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat adalah penyederhanaan dari perkalian, ya. Dimana di sini A pangkat B dikali A pangkat C itu sama dengan A pangkat B tambah C. Dengan syarat nilai A harus sama. Kemudian ada A pangkat B dibagi A pangkat C sama dengan A pangkat B dikurang C. Dengan syarat nilai A-nya harus sama. Kemudian ada buka kurung A pangkat B dikurungkan lagi pangkat C, yaitu A pangkat B kali C. Kemudian ada A pangkat B akar C. Oke, sama dengan A pangkat B per C. Kemudian ada lagi buka kurung A kali B pangkat C, itu maksudnya A pangkat C kali B pangkat C. Alhamdulillah materi pada video kali ini telah selesai. Semoga video kali ini bisa membantu kalian dalam memahami tentang bilangan. Ibu mengucapkan kurang lebihnya mohon maaf. Nggak